Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pendengar Suara Kampar dan sahabat Majelis Ulama Indonesia, semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa melanjutkan ibadah Ramadan. Semoga semua yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah kita akan mendapatkan ganjarannya kelak. Para pendengar Suara Kampar dan sahabat Majelis Ulama Indonesia yang saya muliakan, dalam agama kita ini, apapun perintah yang Allah lakukan, Allah berikan kepada kita, tentu memiliki hikmah yang baik, akan mendatangkan kemaslahatan. Demikian juga tidak ada satupun larangan yang Allah berikan kepada kita, kecuali di dalamnya ada kemafsadatan. Begitu juga dengan ibadah Ramadan yang kita lakukan pada saat ini tentu memiliki beberapa hikmah, beberapa asrar, dan beberapa falsafah yang mesti kita ambil dan insya Allah akan kita hidupkan terus-menerus. Manakah pada kesempatan ini kita akan sampaikan paling tidak ada 3 hikmah dari puasa Ramadan yang kita lakukan pada saat ini. Yang pertama, puasa Ramadan ini mengajarkan kita untuk membersihkan tauhid kita, untuk memurnikan tauhid kita dan hidup dengan keikhlasan. Karena kita tahu semua bahwa dalam salah satu hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa semua amal anak Adam itu adalah miliknya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Karena puasa itu adalah miliknya, milikku dan akulah yang akan membalas. Para pendengar Suara Kampar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mengajarkan kepada kita bagi shaimin dan shaimat mesti hidup di atas dasar tauhid dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dengan berpuasa kita dididik untuk ikhlas dan hanya menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan berani membukakan puasa kita walaupun kita dalam keadaan sendirian, karena kita tahu bahwa kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap ikhlas seperti inilah yang menjadi modal bagi kita untuk kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di saat sekarang muncul wabah, muncul virus branding, muncul virus validasi, muncul virus pengakuan yang saya kira tidak hanya menjangkiti orang-orang tertentu, tapi bisa menjangkiti banyak orang. Maka alhamdulillah dengan berpuasa ini, virus-virus validasi, virus branding, pencitraan itu akan gugur dengan sendirinya karena kita hanya beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, andaikan manusia itu tahu betapa cepatnya manusia akan melupakan dirinya setelah dia meninggal, maka tidak akan mungkin dia berbuat untuk ridho siapapun kecuali hanya untuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pertama. Yang kedua, puasa Ramadan atau ibadah Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa taat pada aturan, taat pada SOP yang telah Allah berikan kepada kita. Bahwa puasa itu adalah al-imsak, yaitu menahan diri, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelam matahari. Itu akan kita patuhi segera mungkin. Kita akan patuhi semuanya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan kepada kita agar supaya kita hidup ke depan ini setelah puasa nanti taat aturan, taat kepada sunnah dan tunan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Karena hanya dengan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada sunnah Rasulullah SAW, hidup kita akan menjadi lebih baik dan hidup kita akan menjadi memiliki wibawa dan izzah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa Ramadan ini dikenal dengan Syahrul Quran, yaitu bulan diturunnya Al-Quran, di mana salah satu inti dari Al-Quran itu adalah mencerahkan, mencerdaskan dan memajukan. Maka orang yang berpuasa Ramadan dan juga orang yang mengerti bahwa Al-Quran diturunkan bulan Ramadan mesti ada berberkas dalam dirinya, yaitu salah satunya adalah
menjadi manusia yang cerdas, manusia memiliki wawasan yang luas, manusia memiliki etos kemajuan sehingga kehidupan lebih baik pada masa yang akan datang. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa dengan melaksanakan ibadah puasa tahun ini, mudah-mudahan tauhid kita semakin murni, kemudian hidup kita berdasarkan syariah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam waktu yang sama kita harus memiliki wawasan yang luas, kecerdasan yang tinggi, sehingga dengan demikian insya-Allah ketaatan kita akan mengantarkan kita kepada kemajuan dan kebaikan hidup baik di dunia dan di akhirat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.